malam teman-teman. Aku malam ini dapat istarohnya kerajaan atau demokrasi. Kalau kerajaan itu ibaratnya kerajaan Tuhan. Kenapa saya bilang kerajaan Tuhan? Berarti di dalam kerajaan Tuhan itu ada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Mulai dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad. Berarti ada berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam ada istiadat, dan di dalamnya pasti akan ada yang namanya keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Kenapa? Karena sesuatu yang datangnya dari Tuhan itu pasti ada pegangan untuk hidup. Hidup itu nggak asal hidup, tapi benar-benar ibaratnya kita itu pegangannya adalah Gusti Allah, yaitu kebenaran, keadilan, kejujuran. Itu adalah ibaratnya pegangan hidup kita. Agar apa? Agar kita ini ibaratnya hidup itu nggak cuman hidup-hidup aja, tapi ada maknanya. Bagaimana dengan demokrasi? Demokrasi itu kan ciptaan manusia. Contohnya Indonesia. Lihat itu, gara-gara demokrasi. Lihat yang jadi pemimpin. Apa ada yang amanah? Mulai dari yang paling rendah, kades ataupun di bawahnya lagi. Banyak yang gak amanah, banyak yang korupsi. Itu baru kecil korupsinya aja. Yang gak bener jadi bener, yang bener malah disalahkan. Harusnya mengajarkan cinta kasih, welas asih kepada sesama. Yang ada malah apa? Menebar kebencian. Apalagi angkara murka yang ada di Indonesia gara-gara apa? Gara-gara demokrasi. Bikinan manusia. Orang jadi hidup itu seperti nggak ada pegangan hidup. Nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Semua orang itu makhluk ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Allah. Allah itu maha adil. Jadi nggak ada pilih kasih. Yang dinilai apa? Hati kamu, perbuatan kamu. Orang yang beragama Islam nih yang di tanah Jawa ini paling suka, paling yakin, paling percaya sama yang jin omongkan. Kalau ibaratnya sakit, dikasih rezeki seret, bangkrut atau apapun, omongannya pasti apa? Nyalain orang lain, tapi lupa untuk melihat diri sendiri. Kadang-kadang diri sendiri itu nggak lupa atau nggak sengaja nyakitin orang lain. Makanya orang lain itu jahitin kita. Karena apa? Karena itu hasil perbuatan dari kita sendiri. Kalau kita udah baik, dijahitin sama orang, berdoa sama Allah, Allah itu punya banyak obat apa aja yang bisa nyembuhin penyakit yang ada di dalam diri kita. Tapi enggak kira yang agama Islam atau apapun lebih percaya ke apa? Ke sesama manusia. Menggadaikan imannya, menggadaikan keyakinannya. Kebanyakan suuzon, kebanyakan buruk sangka kepada orang lain. Benci pada Yahudi yang mulai dari berapa ribu tahun dulu. Benci dengan bangsa Cina. Bertahun-tahun, puluhan tahun. Ngapain manusia itu menyimpan kebencian? Ngapain manusia itu menyimpan dendam? Yang kalian itu hidup di zaman sekarang. Kalau kalian mau belajar dari masa lalu, ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan sampai yang buruk itu kita jadikan contoh. Dan lagi, ngapain kita sekarang hidup cuman untuk hawa nafsu duniawi yang kayak rumah, kayak mobil kena bencana itu udah hilang.
Kamu bikin bagus, bikin bangunan mewah, mau kereta cepat atau apapun, sekali gempa habis, runtuh semuanya. Tapi kalian itu nggak mau namanya belajar yang benar. Gimana sih namanya orang itu kalau pengen hidup damai? Hati kita ini loh yang dibersihkan, diri kita ini loh. Kita kalau membenci orang lain, dendam sama orang lain, kita itu nggak bakalan bahagia. Surga itu kita ciptakan sendiri. Dengan apa? Dengan hati yang tenang, hati yang bersih. Pakai dari mana? Ya dari petunjuk Allah. Lah kalian sukanya apa? Percaya sama yang jin. Mau sakit, mau apa ya larinya ke orang-orang pintar yang ke orang mana. Berdoanya ke mereka, minta doa. Boleh-boleh saja. Tapi berdoa cara kalian sendiri. Allah itu Maha tahu, Maha melihat. Tapi kalian aja yang lebih menggadaikan akidah. Dan lagi, orang kalau sudah dididik, ibaratnya dikasih petunjuk sama Allah, mereka itu akan benar-benar taat. Karena apa? Karena resikonya taruhan nyawa. Kalau sama Allah disuruh jangan nyakitin orang, masih nyakitin orang, ya dia sendiri yang bakal nanggung akibatnya. Kalau Allah ngajarin jujur, ya jujur. Kalau Allah ngajarin adil, ya berarti dia adil. Semua itu apa? Dari dalam diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Ya di Nusantara, ya di tanah Jawa ini loh, udah nggak bisa dididik pakai kata-kata, nggak bisa dididik pakai nasihat. Makanya cara satu-satunya adalah megatrust atau tsunami. Aku cuma bilang, kalau kalian berjalan di jalan Allah, berjalan di jalan kebenaran, kalian akan selamat dengan sendirinya. Tapi kalau yang ada kalian itu menyimpang dari jalan Tuhan, dari jalan Allah, ibaratnya kalian itu disuruh welas asih, berbudi pekerti. Kalau jadi pemimpin yang amanah, yang adil, yang bijaksana, tapi kalian gak amanah, sama aja. Kalian itu gak cuma bawa malapetaka buat diri sendiri, tapi juga orang lain. Tanah Jawa itu gak sama kayak tanah yang lainnya. Ada Gunung Merapi, kalian itu dikelilingi samudra. Di situ itu ada makhluk Allah yang tugasnya menjaga. Bagaimana? Makanya para raja, para ratu, nenek moyang kalian itu tahu bagaimana bersinergi dengan alam, bagaimana hidup berdampingan dengan makhluk Allah yang lainnya. Tapi kalian enggak, malah jadi perusak. Jangankan sama makhluk lain, sesama manusia aja kalian zolim, berburuk sangka kebanyakannya. Dikit-dikit nyalain orang lain, dikit-dikit nyalain orang, tapi gak mau koreksi diri sendiri. Diri sendiri suka nyakitin orang lain, suka jelekin orang lain, suka ngomongin orang lain. Tapi ketika dikasih karma dari perbuatannya, gak mau nyari orang pinter. Seorang pemimpin kalau di tanah Jawa itu pasti punya kelebihan. Gak hanya memimpin bangsa manusia, tapi juga memimpin bangsa jin, bangsa makhluk halus yang gak kasat mata itu. Kenapa? Karena itu anugerah dari Allah. Kalau gak kayak gitu, bakal hancur-hancuran. Kalian boleh gak percaya, tapi sejarah membuktikan setiap pemimpin, setiap raja atau ratu di tanah Jawa
Dia punya kelebihan dari segi spiritual maupun rohani. Dia mampu memakmurkan rakyatnya, tapi juga mampu mengayomi nggak cuma manusia aja, tapi makhluk lainnya juga. Agar apa? Agar bisa hidup berdampingan. Jadi, kalau pemimpin pilihan Allah atau Khalifatullah, dia pasti tahu bagaimana mengendalikan unsur alam, bagaimana bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pasti dia dibuka mata batinnya, mata hatinya. Buat apa? Buat mengerti tuh yang gak kelihatan itu apa aja. Karena apa? Karena untuk melihat kebenaran, keadilan, kejujuran itu gak cukup pakai mata dua mata ini aja, tapi perlu bener-bener mata batin, mata hati, anugerah dari Allah. Seperti Nabi Musa, bagaimana belajar sama Nabi Khidir. Nih, yang Islam ini gak mau belajar dari Al-Quran, tapi gak tahu belajarnya dari mana. Makanya bukannya memperbaiki diri, tapi bener-bener kebanyakan apa? Buruk sangka kepada orang lain, bangsa lain. Padahal bangsa sendiri jauh lebih zalim daripada bangsa lain. Udahlah, keadilan gak ada, kejujuran apalagi, kebenaran sama sekali udah hilang. Tahu mana bulan Muharram untuk orang Jawa, orang Nusantara itu? Itu untuk memperingati meninggalnya Husain dan putra Nabi Muhammad. Itu apa? Seorang pejuang yang meninggal di jalan Allah. Jadi kalau pejuang-pejuangnya di jalan Allah itu udah gak ada yang menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran, yang datang apa? Azab dari Allah. Kalian mau leluhurnya ngafri atau mau apapun, percuma, gak ada gunanya. Takdir dan kodrat itu udah ketentuan. Karena apa? Karena itu udah hukum alam, hasil dari perbuatan manusia yang zolim.